Ya, selamat siang Youth Impact. Saya nggak salah tempat toh? Selamat siang Youth Impact. Selamat siang. Ya. Well, pagi hari ini, siang hari ini saya ingin membagikan sebuah firman Tuhan. Saya kasih judul Build to Bless. Diciptakan untuk memberkati. Build to Bless. Saya bersyukur kalau setiap dari kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita ini menjadi terang. Kita itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Nah, dalam firman Tuhan, kita akan baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 14 dan 16. Ini menggambarkan apa yang jadi kerinduan Tuhan untuk kehidupan pribadi kita masing-masing. Mari kita sama-sama buka ya Alkitab kita, Matius pasal yang kelima, ayat yang 14 dan ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat 14 dan ayat 16. Sudah ketemu? Siap ya? Mari kita baca dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang itu adalah sebuah identitas. Tadi kita belajar kalau buatnya teman-teman yang datang pagi, terang itu adalah identitas. Jadi pada waktu kita terima Tuhan, otomatis pada waktu kita terima kuasa untuk jadi anak-anak Tuhan, kita ini jadi terang. Berapa banyak dari teman-teman yang kemarin lihat upacara pengangkatan Raja Inggris? Nonton? Nggak datang ya, hari ini ada di Inggris ya, Raja Charles ya. Saya baru pertama kali karena kejadian sebelumnya, ada yang tahu berapa lama? 70 tahun yang lalu. Wow, jadi kita semua belum lahir. Jadi pertama kali saya mengikuti sedikit, ya menarik apa yang Archbishopnya mengatakan cara blessingnya atau berkatnya. Salah satu yang saya ingat betul, Bishop Canterbury itu bilang, Tuhan menyinari kamu supaya kamu bisa jadi terang, supaya seluruh bangsa bisa melihat bahwa ada terang Tuhan di dalam kamu. Gitu, kira-kira ada kata-kata seperti itu. Jadi biarlah Tuhan kasih hikmat, kasih kemampuan sama kamu, kamu dikasih tempat dan posisi sebagai raja, supaya kamu bisa menjadi menyebarkan atau membuat cahaya itu keluar, supaya orang bisa melihat terang Tuhan. Itu salah satu blessingnya menjadi raja. Nah, pagi hari ini kita mau melihat apa sih yang Tuhan impikan di dalam kehidupan kita. Saya ingin membahas sebuah buku di dalam Alkitab yang menurut saya termasuk buku yang paling unik. Dimulai dari huruf E. Iyalah, apa? Huruf E. Eli. Tolong kapurnya. Iya, di dalam Alkitab ada buku namanya Esther. Ya, jadi hari ini luar biasa untuk cewek-cewek. Mestinya khotbah, mestinya juga cewek nih ya. Mestinya Bunda Ika nih yang khotbah nih. Esther, Bunda Ika. Esther itu buku yang menarik dalam Alkitab karena buku ini ada di dalam Perjanjian Lama dan tidak ada referensi dari kitab-kitab yang lain. Tidak disebut dalam kitab-kitab yang lain dan yang lebih menarik lagi, kitab Esther dimasukkan di dalam Alkitab walaupun nanti coba cari ya, tidak ada kata Tuhan di dalam kitab Esther. Jadi buat teman-teman nanti bisa pulang ke rumah yang bisa menemukan kata Tuhan di dalam kitab Esther, mendapatkan hadiah voucher menginap 3 hari 2 malam di Lawang Sewu ya. Iya, nggak ada kata Tuhan, menariknya. Nggak ada cerita sama sekali yang ini bilang berkata ini Tuhan. Tapi tadi Matius 5 yang kita baca, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, dan memuliakan Bapa yang di surga.
Tapi oleh para ahli-ahli Alkitab, kitab Ester ini dimasukkan di dalam kanon Alkitab, kanon Perjanjian Lama, dan ini buku yang menarik. Bahkan kalau saya coba cari penulisnya siapa tidak diketahui, penulisannya kapan diperkirakan di antara zaman Esra dan Nehemia, di zaman pada waktu masa pembuangan bangsa Israel, ya ada Raja Saul, terus Raja siapa? Huruf D, Daud, oke, Daud ya. Terus huruf S, Samuel, Salomo. Ya, jadi terus habis itu kerajaan terbagi dua menjadi kerajaan Israel yaitu kerajaan utara dan kemudian kerajaan selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Kemudian masing-masing mereka punya sejarah yang buruk, raja-raja yang tidak takut sama Tuhan. Akhirnya kerajaan utara ditaklukkan oleh Asyur, dihancurkan oleh Asyur. Asyur itu Syria kalau zaman sekarang. Baru 150 tahun kemudian kerajaan yang selatan ditaklukkan oleh Babel. Ya, jadi ceritanya itu gambarannya. Nah, pada waktu dihancurkan oleh Babel, orang-orang Yehuda yang ada di selatan itu dipindahin, apa namanya? Transmigrasi ya, dipindahkan orang yang di sana dipindahkan ke Yehuda. Jadi tukar penduduk gitu ya, supaya mereka tidak bisa kembali ke tanah mereka. Tapi Tuhan begitu luar biasa di tengah ketidaksetiaan orang Israel, 70 tahun Tuhan bilang kamu akan kembali dan betul-betul 70 tahun persis. Kalau teman-teman baca, saya anjurkan untuk baca Esra dan Nehemia dan kitab Ester ini luar biasa. 70 tahun tiba-tiba Tuhan gerakkan seorang raja, Darius, raja Persia yang mengalahkan Babel. Kemudian dia bilang bahwa aku disuruh oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem. Ini raja yang tidak kenal Tuhan, tapi dia bisa begitu. Nah, jadi cerita Ester adalah cerita di masa pembuangan waktu mereka sebelum masa 70 tahun. Ya, jadi ceritanya di situ kalau sejarah. Kira-kira sekitar 500 tahun, 400 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Ester jadi diceritakan sebagai orang yang terbuang. Namanya ada yang tahu nggak nama aslinya Ester? Dimulai dengan huruf H. Nah, kita banyak main huruf ya. Siapa? Hadasyah. Ya betul, namanya adalah Hadasyah. Jadi Hadasyah ini diangkat menjadi anak oleh seorang yang bernama huruf M. Mordekai, betul. Nanti bisa baca ya. Nah, yang saya ingin untuk kita perhatikan di sini, saya sebut buku Ester menurut pengamatan saya adalah the book of favors. Sama-sama katakan favors. Favor itu apa sih, Kak? Favor itu act of kindness beyond what is due. Simply a given. Favor itu adalah suatu perbuatan perbaikan yang dilakukan yang melebihi dari apa yang seharusnya dia terima. Itu namanya favor ya. Kalau kita dalam pekerjaan dapat favor, terus tiba-tiba dikasih bonus atau dikasih tambahan cuti, atau dapat promosi gaji, itu namanya sebuah favor yang sebetulnya kita nggak melakukan apa-apa. Sama seperti pada waktu Tuhan Yesus itu mati buat kita, itu adalah sebuah favor, sebuah given, satu gift yang kita nggak usahakan, nggak upayakan apa-apa tapi dapat. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi terang dari memperhatikan bagaimana kita memperlakukan favor atau perkenanan atau hadiah itu dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lihat bahwa kita akan belajar bahwa kita diciptakan ternyata bukan hanya untuk mencapai kesuksesan, tapi untuk sebuah tujuan. Sama-sama yuk katakan yuk. Kita diciptakan bukan hanya untuk mencapai sebuah tujuan, kesuksesan, tetapi untuk sebuah tujuan. Sorry saya salah juga ya. Kok jadi cari salah ini? Ya, jadi kita akan belajar dari dua tokoh, yaitu namanya siapa? Haman, salah lagi. Dan Esther. Ya, kita akan langsung ya, kita akan baca ada dua
nama ini yang akan kita perhatikan di pembacaan kita hari ini. Esther 2 ayat yang ke-9. Kita baca dulu tentang Esther. Silahkan. Esther 2 ayat 9, mari kita perhatikan sama-sama ya. Kita baca. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Dan sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Oke. Jadi Esther ini ceritanya ada di dalam kerajaan Persia, dan pada waktu itu ratu yang waktu itu ada namanya Ratu Wasti, itu disingkirkan oleh raja karena dia tidak nurut. Ya, jadi cerita dari situ kemudian terjadilah Miss Universe Contest gitu ya. Ada kontes kecantikan, siapa yang paling layak untuk menjadi ratu berikutnya. Nah, Esther, firman Tuhan katakan bahwa dia itu terpilih karena ada kasih karunia, ada karunia yang diberikan dalam kehidupannya. Lebih lanjut ya, kita baca Esther 2 ayat 15-17. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan, nih kata ini, kasih sayang atau favor pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Nah, kata ini diulang lagi, ayat 17, maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Jadi cerita ini nanti teman-teman bisa baca dari Esther 1 sampai 10, ini cerita yang menarik banget. Karena tidak diceritakan sama sekali kenapa Esther layak untuk mendapatkan tadi favor untuk menjadi ratu. Tidak ada cerita sama sekali. Prestasi apa yang dia lakukan untuk mendapatkan favor? Tidak ada. Karena itu adalah arti dari favor itu sendiri. Bahwa favor adalah an act of kindness, suatu kebaikan yang diterima orang bukan karena apa yang dia lakukan. Ya, sebagai pemberian. Itu favor. Ya, pertanyaannya dalam kehidupan kita, favor macam apa yang teman-teman pernah terima dan ingat dan rasakan sampai sekarang? Orang lain perbuat bukan karena apa yang teman-teman lakukan. Itu namanya favor. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Kita akan baca di tokoh yang kedua, namanya Esther 3 ayat yang 1. Ada tokoh kedua yang namanya Haman. Nah, Haman ini juga mendapatkan yang namanya favor. Mari kita baca Haman 3 ayat 1. Haman 3 ayat 1, Esther 3 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Jadi ini cerita tentang favor lagi. Kata yang dipakai adalah dikaruniai. Teman-teman bisa baca dan tidak ditemukan apa yang jadi prestasi dari Haman sebelumnya. Haman tidak dijelaskan dia sukses melakukan apa, melakukan ini dan itu. Tapi jelas dikatakan firman Tuhan, dia dikaruniai. Dia mendapatkan favor untuk naik jadi posisi yang sangat penting dalam kerajaan Persia. Nangkep ya?
Jadi Esther dapat kasih karunia untuk menjadi ratu, Haman juga mendapatkan kasih karunia untuk menjadi pembesar di dalam kerajaan Persia. Tapi yang kita akan lihat adalah bagaimana respon mereka terhadap favor ternyata sangat menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan begitu juga kita, apa yang kita responi dari favor yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan menentukan apakah kita jadi terang ataukah kehidupan kita menuju arah sebaliknya. Ester 3 ayat 5 dan 6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka apa? Maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya apa? Terlalu hina, bayangin. Terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ingat, yang mengangkat Haman menjadi pembesar siapa? Kasih karunia. Karunia, favor. Pada waktu dia lihat ada orang yang tidak mau tunduk sama perintah raja, tidak menghormati dia bilang katakan apa? Dia panas. Padahal orang tunduk sama dia, kalau kita baca sebelumnya adalah karena karunia, bukan karena prestasinya dia. Betul enggak? Raja memberikan perintah supaya semua orang menghormati Haman, tidak ada prestasi yang dia bisa banggakan. Karena aku melakukan ini, makanya sekarang semua orang harus menghormati aku. Enggak ada sama sekali, paham ya? Jadi Haman diangkat naik, tapi begitu dia diangkat naik, mendapatkan favor itu, dia dikatakan bahwa hatinya panas pada waktu ada orang yang tidak hormat sama dia. Nah, dalam kehidupan kita, berapa sering katanya kita dikasih hati, ngerogoh, rempelloh gitu ya. Take it for granted, apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kadang kalau kita tidak menerima favor itu dengan benar, ya kesempatan untuk hidup. Setiap kita lahir, itu Tuhan sudah kasih dan rencana yang luar biasa. Gak ada satupun kejadian yang salah. Ya, bahkan kita bisa ketemu hari ini, Anda bisa kenal saya bisa kenal teman-teman semua. Ini adalah semua favor dari Tuhan. Hubungan-hubungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu favor. Betul kan? Kita nggak melakukan sesuatu kan untuk kita lahir di keluarga tertentu. Betul kan? Kita nggak bisa cokok Tuhan untuk kita bisa punya hubungan-hubungan yang kita miliki saat ini. Nah, tapi kita mau belajar sikap-sikap seperti apa yang kita perlu lakukan supaya favor itu boleh kita pakai untuk kita menjadi terang. Haman panas gara-gara cuma satu orang. Dan cerita ini mulai dari situ, dari panasnya hati Haman. Dia merasa saya ini kedudukannya sudah terlalu tinggi. Ya, jadi untuk membunuh satu orang terlalu hina. Jadi kalau mau bunuh harus bunuh semua. Luar biasa ya. Dia lupa siapa yang ngangkat dia. Nah sering dalam kehidupan kita lupa siapa yang memberikan itu dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk apa? Untuk bisa sekolah, iya kan? Kesempatan apa? Kesempatan untuk kita bisa bekerja. Siapa yang ngasih? Ataukah selama ini kita berpikir saya dapat kerjaan ini, saya dapat sekolah ini karena usaha saya. Karena saya yang kerja keras. Mungkin, saya katakan mungkin itu yang ada dalam kepikiran Haman. Saya dapatkan ini, makanya saya harus mempertahankan. Kalau kita tahu bahwa kita ini diberi, kita tidak akan ngoyo, betul? Untuk mempertahankan sesuatu yang memang bukan jadi milik kita. Ya, makanya firman Tuhan katakan kalau kita diberi pertambahan berkat dalam kehidupan kita tidak akan berat hati untuk mengembalikan persepuluhan. Kenapa? Bukan memberikan,
mengembalikan, firman Tuhan katakan. Kenapa? Loh itu memang pemberian. Kalau pemberian yang pemberi minta 1/10 ya aku kembalikan. Ya, kecuali kalau aku merasa ini usahaku. Ya kalau itu namanya memberi. Karena ini ada andilku. Tapi kalau kita menyadari bahwa apapun yang dipercayakan sama Tuhan saat ini dalam kehidupan kita, apapun. Kita lahir di mana, kita punya kulit seperti apa bahkan. Semua itu Tuhan rencanakan secara detail sebagai sebuah favor. Bahkan hubungan-hubungan yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita adalah sebuah favor. Kita enggak akan jadi seperti Haman yang merasa ini sesuatu yang harus dipertahankan secara ngotot. Ya kita baca selanjutnya dalam Ester 5 ayat 12-14. Ini yang membuat kelanjutan ceritanya ya. Setelah dia panas, dia berusaha untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi. Dan satu kali dia ini cerita kepada saudaranya, kepada keluarganya, bahwa tidak ada orang yang dihormati oleh raja selain daripada dia. Bayangin, ini contoh-contoh orang yang lupa kacang lupa kulit ya, lupa asalnya dari mana. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Berapa sering dari kita seringkali bilang gitu, kecuali aku. Cuman aku yang dipilih sama sekolahku untuk mewakili sekolah ikut lomba. Cuman aku yang ini, ya kata-kata cuma aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku. Perhatikan, tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan seluruh sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Dari panas hati dia membuat rencana untuk membunuh bangsa Mordekai dan Mordekainya juga. Sudah disiapkan tiang. Tapi menariknya inilah Tuhan. Ya, dalam Ester 6 ayat 3-6 ini sebuah perubahan cerita yang luar biasa. Ester 6 ayat 3-6, mari kita baca. Ya. Ini ceritanya barusan dia ngomong gitu, malam sebelumnya raja bermimpi enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur, lalu dia minta catatan tentang sejarah yang terjadi. Katakan sama misalnya, maka bertanya raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di istana. Luar biasa. Jadi Haman merencanakan sesuatu yang buruk untuk Mordekai, baru bikin tiang. Malam sebelumnya raja nggak bisa tidur. Dan dia mencari suatu kejadian yang pernah terjadi di mana ada orang bersekongkol mau bunuh raja. Tapi kemudian rencana itu digagalkan oleh yang namanya Mordekai ini. Tiba-tiba itu peristiwa sudah terlupakan sedemikian lama, tiba-tiba malam itu dia ingat karena dia tidak bisa tidur. Luar biasa ya. Walaupun nama Tuhan tidak disebut, jelas-jelas bahwa Tuhan terlibat dalam semua peristiwa. Ya, dia nggak bisa tidur, dia tanya, terus aku sudah melakukan apa? Belum melakukan apa-apa. Baru mau rencana, baru mau tanya, harus ngapain ya? Terus dia bilang, siapa itu yang datang? Siapa yang datang? Haman, pagi-pagi. Kenapa Haman datang pagi-pagi? Karena dia pengen
lapor sama raja, saya akan mengeksekusi orang yang kurang ajar ini. Barusan aja nanti bisa baca ya. Dia datang pagi-pagi, dia datang terburu-buru karena sudah punya rencana jahat. Tapi justru rencana jahat itu dibalik. Raja tanya, aku harus ngapain dengan orang yang harus dihormati? Saking pedenya Haman, dia berkata, siapa lagi yang dihormati sama raja? Ya pasti aku dong. Aku dong, apa itu namanya kalau zaman sekarang? Sombong, apa? GR, apa lagi ya? Yakin banget bahwa itu pasti dia. Jadi dia langsung bilang, oh kalau orang yang mau dihormati raja itu harus diperlakukan kayak begini raja. Harus dihormati, kasih jubah raja, harus dikasih kuda kerajaan, harus disiarkan ke seluruh kerajaan, dikatakan inilah orang yang dihormati dan dihargai oleh raja. Dia pikir apa? Itu dia. Dan begitu kita baca di ayat selanjutnya, Ester 6 ayat 11 dan 13. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu sedang ia menyerukan di depannya. Ini orang yang mau dia gantung pagi itu adalah orang yang dia hormati dan kagumi di depan dia. Beginilah dilakukan kepada seorang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Bisa bayangin dia pagi-pagi bangun datang ke istana dengan maksud dengan semangat menggebu-gebu. Pengen kasih rencananya sama raja, hari ini kita mau eksekusi. Ternyata Tuhan berkehendak lain, orang yang dia mau eksekusi hari itu juga malah dia dipermalukan karena orang itu. Wow. Dan 13 dikatakan, dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif itu bijaksana ya, dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Wow. Haman yang dikasih karunia favor untuk naik dengan posisi yang seperti itu. Pada waktu dia membiarkan hatinya panas karena melihat ada orang tidak menghormatinya, dia panas gara-gara satu orang. Punya rencana jahat. Sama Tuhan dibalik sedemikian lupa ceritanya, bahkan dia harus menghormati orang yang dia mau eksekusi. Ya, bisa bayangin perasaannya dipermalukan kayak gitu. Ide-idenya sendiri malah dipakai untuk menghormati orang lain. Dan raja bilang, bagus, idemu bagus, sekarang kerjain. Luar biasa ya, Alkitab ya. Ester 7 ayat 9 dan 10, kita baca ceritanya, akhir ceritanya. Sembah Harbona salah seorang sida-sida itu orang-orang yang di harem, orang yang menjaga dayang-dayang ya, cewek yang biasanya orang yang dikebiri untuk menjaga istri dan selir raja di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman. 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Bisa lihat ceritanya yang begitu indah, luar biasa. Tiang yang dia bikin untuk musuhnya justru dipakai untuk menggantung dia sendiri. Wow. Jadi Esther diberi favor oleh Tuhan, diangkat naik. Dalam cerita ini kita akan lihat bahwa dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda, bangsa Yahudi pada waktu itu.
Haman yang dikasih favor luar biasa, dia menyalahgunakan favor itu gara-gara merasa prestasi, karena merasa dia yang mengusahakan, malah menemui kehancuran karena apa yang jadi responnya. Seperti yang sering dikatakan oleh Spider-Man, our friendly neighborhood, dikatakan, with great favor comes great responsibility. Betul ya? Ya, dengan favor yang besar, karunia yang besar, selalu datang dengan tanggung jawab yang besar. Siang hari ini kita belajar, untuk kita bersinar, kita harus jadi orang-orang yang betul-betul bersyukur dengan setiap hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada lagu yang berkata, don't forget to count His blessings. Kenapa? Kalau kita lupa, kita akan merasa seolah-olah semua yang kita yang capai selama ini adalah pencapaian kita. Karena aku. Ya seperti Haman katakan, kecuali aku cuman aku, gitu ya. Kecuali dia cuman aku, gitu. Kecuali aku cuman aku, gitu. Ya, jadi fokusnya cuma diri kita sendiri. Nah, kita belajar bahwa setiap great favor, setiap perkenanan atau karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita selalu punya tujuan. Selalu ada tanggung jawab, dan Tuhan mau pakai blessing yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita selalu untuk jadi berkat untuk orang lain. Untuk menjadi terang, untuk menyinari kehidupan orang lain. With great favor comes great responsibility. Dan ini terekam dengan sangat bagus di dalam kitab Esther, dan khususnya di ayat pasal 4 ayat 13 sampai 14. Ini yang dikatakan oleh Mordekai pada waktu Esther ini setelah jadi ratu tahu tentang rencana untuk membantai seluruh orang Yahudi, dan dia berusaha ngeyel, berusaha untuk argumen, bukan aku kan juga enggak layak. Kan aku belum pantas lah, aku kan enggak bisa, gitu ya. Terus Mordekai berkata seperti itu dalam Esther 4 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan, who knows but that you have come royal position for such a time as this. Siapa tahu kamu tuh seada saat ini untuk momen seperti ini. Siapa tahu bahwa Tuhan tempatkan kamu saat ini, kamu dikasih kerjaan di tempat ini untuk menjamah orang di tempat pekerjaanmu. Siapa tahu kamu ditaruh di keluarga ini dengan orang tua model kayak gini untuk kamu jadi berkat dan terang buat mereka. Siapa yang tahu kamu ditaruh di tempat lingkungan ini supaya kamu bisa jadi berkat dan terang buat teman-teman yang ada di sekelilingmu. Waktu kita belajar dari kitab Esther ini, kita akan belajar bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah asal membuat dalam kehidupan kita. Dia punya rencana yang sangat amat luar biasa. Bahkan setiap detail dalam kehidupan kita tidak pernah ada kesalahan. Amin. Mau peristiwa teman-teman mengalami peristiwa yang baik, peristiwa yang menurut kita buruk. Seperti dalam kitab Esther ini, peristiwa yang tampaknya buruk sekali, Tuhan pakai untuk menjadi peristiwa yang sangat luar biasa buat umatnya. Tahu nggak teman-teman, saya waktu baca Esther ini saya nanti encourage teman-teman untuk baca juga ya, Esther 1 sampai 10 ini kayak novel, kayak cerita film yang bagus banget. Orang Yahudi di pembuangan tentu kan jadi orang-orang yang terjajah, betul ya, tertawan. Orang yang tertawan, istilahnya orang jadi kalau kita pergi ke luar negeri kita jadi orang perantauan, ya, jadi perantauan. Di sana mereka punya musuh.
Dan dari peristiwa itu, karena ada niat Haman untuk menghancurkan bangsa Yahudi, Tuhan pakai sedemikian rupa, dibalikkan keadaannya, justru menjadi satu peristiwa di mana mereka bisa menghancurkan musuhnya. Nanti baca lagi ya di Ester 9 dan 10. Ini kalau misalkan tidak ada gara-gara Haman yang tulis, yang bikin raja tulis itu, musuh-musuhnya gak bakal keluar, gak bakal muncul. Tapi gara-gara muncul semua, dan kemudian ceritanya dibalik, orang Yahudi diberi kuasa untuk menghancurkan musuh, hari yang mestinya jadi hari kehancuran, hari pembantaian, menjadi hari kemenangan total buat mereka. Hari yang sangat gemilang, bahkan dimasukkan di dalam sejarah mereka sampai dengan hari ini. Disebut dengan hari Purim. Karena Purim itu artinya undian. Undian yang kita bilang kebetulan, Tuhan tidak pernah bilang kebetulan. Hal yang buruk dalam kehidupan kita, yang kita pikir sial, Tuhan itu bekerja, Roma 8:28, mengerjakan semuanya itu untuk orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kalau kita percaya siang hari ini kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya mau bilang bahwa terlepas dari masa lalu kita kayak apa, keluarga kita kayak apa. Anda mungkin teman-teman merasa, aku handicap, dibandingkan itu keluarganya lebih enak, rumahnya lebih enak, masa lalunya lebih enak, gak pernah ngalami peristiwa itu. Semua detail dalam kehidupan kita, gak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita melihatnya, sebagai sebuah gift atau sebuah prestasi yang kita capai sendiri dan harus kita pertahankan sendiri. Pada waktu kita melihatnya sebagai gift, seperti Esther lakukan, dia tahu bahwa setiap gift itu punya tujuan. Ya, great favor comes with great responsibility. Selalu ada tujuan, dan tujuan Tuhan selalu, saya mau katakan, selalu beyond ourselves. Terang itu tidak pernah diciptakan untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang menciptakan terang hanya untuk menerangi benda itu sendiri. Terang itu diciptakan selalu untuk benda-benda di sekitarnya. Begitupun juga kehidupan kita. Youth Impact, Anda diciptakan, teman-teman diciptakan semuanya jadi terang untuk satu responsibility yang besar. Amin.